Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan konsep dan struktur pasar. Kami beranggotakan 4 orang. 1. Ifatul Iza, NIM 2019-11-258. 2. Ika Afrida, NIM 2019-11-276. 3. Novita Ayu Saskia Kurniati, NIM 2019-348. 4. Anissa Vera Puspita Warni, NIM 2019-11-356. Pasar adalah tempat atau proses untuk interaksi antara permintaan, pembeli, dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang atau barang konsumsi. Selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan. Dan untuk memperluas pangsa pasar, suatu perusahaan menghadapi sejumlah rintangan. Setiap struktur pasar berada di antara monopoli atau pangsa pasar yang tinggi, rintangan untuk masuk pun tinggi, dan persaingan murni atau pangsa pasar kecil dan rintangan masuk rendah. Struktur pasar merupakan kunci penting dari pola konsep konvensional dalam bidang ekonomi industri. Dan struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain yaitu jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar. Dengan mengetahui struktur pasar, maka akan dapat mengklasifikasikan suatu bentuk pasar, apakah mendekati persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik ataupun persaingan oligopoli. Struktur pasar ini berhubungan dengan karakteristik dan pentingnya pasar tersebut di dalam perekonomian. Kondisi demikian dapat diidentifikasikan dengan mengacu pada jumlah dan ukuran distribusi, penjual dan pembeli di pasar tersebut atau konsentrasi pasar. Batasan suatu produk memiliki perbedaan atau diferensiasi dan tingkat kemudahan. Dan selanjutnya, struktur pasar merupakan pengelompokan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-cirinya. Seperti yang pertama, jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, banyaknya perusahaan dalam industri. Dan yang ketiga, mudah atau tidaknya keluar masuk ke dalam industri tersebut. Dan keempat, peranan iklan dalam kegiatan industri. Dalam struktur pasar dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak penjual sehingga tindakan masing-masing penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku, baik dengan merubah jumlah penawarannya maupun harga produknya. Dan yang kedua, pasar monopoli, suatu pasar dengan hanya satu penjual. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik, pasar dengan banyak penjual akan tetapi produk-produknya heterogen sehingga masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga. Dan yang terakhir, keempat, pasar oligopoli, yaitu pasar dengan jumlah penjual sedikit atau terdapat 2 atau lebih penjual suatu produk. Struktur pasar yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri struktur pasar persaingan sempurna di sini terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dihasilkan oleh produsen itu adalah homogen. Setiap produsen adalah pengambilan harga. Perusahaan-perusahaan bebas keluar masuk untuk memaksimasi profit atau keuntungan.
tidak ada regulasi dari pemerintah, mobilitas faktor-faktor produksinya itu sempurna, pengetahuannya juga sempurna. Yang kedua, itu ada pasar monopoli. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar monopoli, kemudian ciri-ciri pasar monopoli, dan penyebab terjadinya pasar monopoli. Oke, perlu kalian ketahui monopoli itu di sini adalah artinya satu ya, berarti satu penjual. Kemudian pasar monopoli merupakan bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Kemudian di sini ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya terdapat satu penjual atau produsen. Kemudian jumlah kuantitas produk yang ditawarkan itu dikuasai oleh perusahaan monopoli. Dan yang ketiga, umumnya monopoli itu dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan perundang-undangan maupun butuh sumber daya yang sulit didapat. Hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan dan tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Kemudian penyebab terjadinya pasar monopoli. Yang pertama, ditetapkannya undang-undang monopoli, hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, kemudian hasil cipta atau karya seseorang, sumber daya alam, dan modal yang besar. 3. Pasar monopolistik merupakan salah satu jenis struktur pasar yang memiliki semua unsur, yaitu kegiatan produksi, distribusi, ataupun unsur konsumen. Pasar monopolistik umumnya terjadi di semua jenis pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Struktur pasar ini merupakan bentuk pasar secara nyata dengan ciri-ciri jenis pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristiknya. Pada jenis pasar ini, produsen menawarkan suatu jenis barang dengan berbagai ciri produk yang berbeda-beda dari segi kualitas, bentuk, maupun ukuran. Ciri-ciri pasar monopolistik diantaranya yaitu: 1. Memiliki banyak penjual. Pasar ini memiliki banyak persaingan sempurna. Para penjual rata-rata memiliki ukuran perusahaan yang sama dan tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki perusahaan yang besar. Perusahaan ini memiliki kekuasaan untuk bertindak sendiri-sendiri atau tidak berkolusi seperti pasar oligopoli. Keadaan inilah yang membedakan produksi suatu perusahaan relatif sedikit dibandingkan dengan produksi keseluruhan pasar. Yang kedua, barang yang dijual beragam jenisnya, yaitu setiap perusahaan menghasilkan barang ataupun jasa sejenis, namun suatu perusahaan dengan perusahaan lain dapat dibedakan dari segi ukuran, kemasan, pelayanan, servis, dan sisi lain keunikan lainnya. Ciri ini dapat membedakan pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, produksi yang dihasilkan hampir sama, sehingga konsumen kesulitan membedakan. Sedangkan pasar monopolistik, konsumen hanya mudah membedakan hasil produksi perusahaan yang satu dengan yang lain. Perbedaan produk tiap perusahaan ini yang menjadi dasar penguasaan monopolistik. 3. Produsen dapat menentukan harga. Perbedaan harga dari masing-masing perusahaan memungkinkan setiap produsen memiliki kekuatan untuk menetapkan harga output. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat mempengaruhi harga, tetapi pengaruhnya relatif kecil dibandingkan dengan persaingan oligopoli dan monopoli. Karena produk yang dihasilkan dari pasar monopolistik berbeda corak, maka konsumen berhak memilih. Jika suatu perusahaan menaikkan harga barang, perusahaan lain menarik kembali meski hanya sedikit. Sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga, maka tidak mudah untuk penjual semua barang yang dihasilkan. 4. Hambatan masuk ke industri relatif rendah. Dalam
Ilmu ekonomi mikro menerangkan perusahaan baru yang akan masuk ke pasar tidak akan menghadapi persaingan atau hambatan yang tinggi. Hambatan yang akan dihadapi perusahaan baru antara lain: 1. Modal yang diperlukan relatif lebih besar daripada pasar persaingan sempurna. 2. Perusahaan baru harus berusaha memproduksi barang atau jasa yang lebih menarik dari yang sudah ada. Kemudian 3. Diperlukan promosi yang aktif, karena setiap perusahaan memiliki keunikan produksi masing-masing, sehingga dibutuhkan promosi yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pasar ini bersaing bukan pada harga, akan tetapi bentuk corak tersebut yang menentukan banyak atau sedikitnya barang yang terjual. Pasar monopolistik harganya bukan penentu utama dalam persaingan tersebut, melainkan pada keunggulan atau keunikan dari produk tersebut. 4. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki sistem yang mendorong para pelaku usaha untuk memproduksi barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Pasar oligopoli terdiri dari 2-5 produsen. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu: 1. Menghasilkan atau menjual barang standar maupun berbeda. Perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan produk yang homogen. Hal ini banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah. Selain itu, ada perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda antara produsen. Barang tersebut seperti barang akhir, yaitu mobil, HP, baju, dan lain-lain. 2. Kekuatan menentukan harga terkadang lemah atau kuat bila tanpa adanya kerjasama. Kekuatan menentukan harga sangatlah terbatas. Suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan membalas dengan menurunkan harga yang lebih besar, sedangkan keduanya akan sama-sama kehilangan pelanggan karena persaingan harga tidak akan sehat. Namun, jika perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga yang distabilkan dengan tingkat yang disepakati. 3. Memerlukan promosi. Kegiatan promosi yang aktif dilakukan untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pelanggan lama. Kemudian munculnya pasar oligopoli yaitu bersumber dari satu skala ekonomi yang dioperasikan sangatlah besar sehingga hanya sedikit perusahaan yang memasok pasar. 2. Kebutuhan investasi yang besar sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. 3. Sedikit perusahaan yang memiliki hak paten yang efektif untuk memproduksi komoditas tertentu. 4. Adanya perusahaan yang mapan dan memiliki langganan loyal karena kualitas produk dan pelayanannya, sehingga perusahaan baru sulit untuk bersaing. 5. Sedikit perusahaan yang memiliki kontrol atas pasokan bahan baku atau mentah untuk memproses komoditas tertentu. 6. Pemerintah memberikan warlaba kepada perusahaan tertentu untuk bergerak di pasar. Penyebab tersebut tidak hanya menciptakan struktur pasar oligopoli, tetapi juga menjadi penghalang bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan di hati Anda, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.